Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah pengajian rutin Kamis sore yang kami hormati, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau dulu mungkin dua minggu yang lalu itu, kalau masih ingat, menerangkan tentang rukun-rukun atau fardu-fardu sholat. Tapi kali ini menjelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan sholat. Langsung saja, perkara atau hal-hal yang membatalkan sholat di situ ada empat kelompok. Saya ulangi lagi, hal-hal yang membatalkan sholat itu ada empat. Yang pertama, al-awwalu al-kalamu. Yang pertama adalah berbicara. Kenapa kok berbicara di sini? Berbicara artinya berbicara sesama manusia itu loh, itu yang membatalkan sholat. Kenapa kok dihukumi membatalkan sholat? Karena sholat itu adalah bentuk munajat kita, atau kalau bahasa manusianya bisa kita katakan dialek kita langsung kepada Allah. Makanya nggak boleh dalam ketika kita sholat kok berdialek dalam sholat, ya, berdialek selain kepada Allah. Makanya itu membatalkan sholat. Maksudnya dialek di situ kita bermunajat. Munajat itu mendekatkan diri kepada Allah, ya apa yang kita ucapkan ya murni untuk bahasa Jawanya apa ya? Untuk matur Allah atau untuk mengagungkan Allah. Nah, itulah ada di dalam sholat. Terus sejarahnya gimana kok al-kalam atau berbicara ini menjadi membatalkan sholat? Itu sejarahnya ada hadisnya Rasulullah. Suatu ketika ada salah satu sahabat itu waktu sholat kayak anak kecil sekarang. Sudah takbir, Allahu Akbar, terus di tengah-tengah sholat itu ngobrol sama makmum yang kanan kirinya. Kalau kita contohkan sekarang, piye kabare, mau piye, tandane piye, mau sedang apa. Intinya di dalam sholat ngobrol. Ketika itu selesai sholat, terus Rasulullah tahu, Rasulullah perso, terus sahabat yang pas sedang sholat tadi ngobrol, terus diingatkan Rasulullah, sholat itu munajat kepada Allah, makanya jangan kau gunakan untuk berdialek antar sesama manusia, karena itu bisa membatalkan sholat. Makanya terus ulama berpendapat bahwa berbicara di dalam sholat, artinya berbicara sesama manusia di dalam sholat, itu dihukumi membatalkan sholat. Terus adakah seberapa berbicara itu yang membatalkan sholat? Artinya, adakah yang dihukumi tidak membatalkan? Ya memang itu diperinci. Orang berbicara itu ada dua, ada bisa kalanya dia sengaja berbicara, ada kalanya dia memang lupa. Saya contohkan misalkan, yang pertama karena sengaja sendiri itu nanti dibagi menjadi dua lagi. Sengaja berbicara di dalam sholat karena ketidaktahuannya, sengaja berbicara di sholat karena memang dia tahu bahwa sholat itu nggak boleh untuk berbicara, atau berbicara itu membatalkan sholat. Maka jika yang pertama, yakni dia berbicara karena ketidaktahuannya bahwa berbicara itu membatalkan sholat, maka ya tidak dihukumi tidak apa-apa. Cuma ini catatannya, dia memang jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari tempat untuk menimba ilmu terkait bab sholat. Saya contohkan misalkan ada orang hidupnya di gunung atau di tempat terpencil, tapi dia Islam. Kemudian syarat rukunnya sholat dia tidak tahu, yang membatalkan sholat dia tidak tahu. Dan dia posisinya sedang benar-benar tidak tahu bahwa berbicara itu membatalkan sholat. Maka orang yang seperti ini tidak dihukumi batal, karena dia memang tidak tahu. Tapi catatannya, dia memang tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan kiai, tidak dekat dengan ustadz, tidak dekat dengan terkait
taklim atau terkait pengajaran terkait sholat, ya itu dimaklumi, nggak apa-apa. Tapi kalau khususnya di Indonesia itu untuk sekarang itu sulit untuk mencari halnya, masa nggak tahu. Karena apa? Media untuk mengetahui tentang perihal sholat, tentang membatalkan, tentang perintah sholat, tentang apa itu banyak sekali. Entah dari pengajian di sekitar kita, atau dari televisi, atau dari apapun lah, banyak sekali. Itu kan sudah bisa kita akses. Artinya untuk hal-hal yang membatalkan sholat apa, itu kita sudah tahu. Makanya kalau konteksnya sekarang mungkin kalau memang ada loh ya, kalau memang ada itu mungkin yang di gunung nggak ada televisi, nggak ada sinyal, nggak ada apapun, nggak ada HP, nggak ada jaringan apapun, mungkin masih bisa orangnya seperti ini. Artinya berbicara dia nggak paham bahwa itu membatalkan sholat. Misalkan ada ya tidak masalah, artinya tidak dihukumi batal karena ketidaktahuan. Terus yang kedua, sengaja tetapi dia tahu betul bahwa itu membatalkan sholat, tapi dia melakukan itu, maka ya tetap membatalkan itu. Misalkan kayak kita sudah tahu bahwa berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Tahu-tahu kita jelas sudah tahu bahwa sholat itu nggak boleh berbicara, kok kita ngobrol malah, itu sudah jelas membatalkan sholat. Terus yang nomor berikutnya tadi berbicara karena lupa. Ini lupa ini bisa dua ya. Bisa karena lupa, memang betul-betul lupa. Bisa lupa karena apa istilahnya kalau sekarang, latah ya. Kayak orang itu gampang sekali mudah, ya kayak latah lah. Mungkin dikepegang atau dengar suara apa terus spontan ngucap apa. Ya ucapannya bisa macam-macam itu karena latah kan jelas beda-beda konteksnya. Kalau dia benar-benar lupa atau menginginkan, kalau dalam istilah kitab itu sabkul lisan, latah ya saya contohkan latah, itu tidak masalah. Artinya tidak membatalkan sholat. Konteksnya dia berbicara tetapi karena lupa atau karena sabkul lisan atau bisa kita katakan latah, itu tidak membatalkan sholat. Misalkan kita pas dalam sholat, pas Allahu Akbar, tahu-tahu anak kita atau tetangga kita atau teman kita masuk ke tamu lah, mungkin assalamualaikum atau gimana, terus kita spontan waalaikumsalam, tetapi kita lupa, benar-benar lupa, ya tidak membatalkan sholat, lanjut saja sholatnya, karena itu kondisinya kita posisi dalam keadaan lupa. Beda kalau memang misalkan awalnya itu lupa tetapi terus kalimatnya dilanjutkan, misalkan baru mengucapkan assalamu, itu dia kondisinya masih lupa, tapi pas ketika selesai melafalkan assalamu, kemudian dia ingat, ini dalam sholat, masa mau kok mengucap dalam sholat, ini kok masih dilanjutkan assalamualaikum. Alaikumnya kan berarti dia sudah sadar bahwa berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat, maka ya sudah dihukumi batal. Intinya pertama yang membatalkan sholat adalah berbicara. Berbicara yang membatalkan sholat, berbicara yang betul-betul dia sadar bahwa sholat itu tidak boleh berbicara. Artinya membatalkan sholat. Dia sudah tahu itu kok melanggar, maka itu dihukumi membatalkan sholat. Kalau berbicara yang tidak membatalkan sholat adalah berbicara yang sifatnya itu lupa. Yang nomor dua karena sabkul lisan. Ini pernah ada kejadian unik era Rasulullah. Rasulullah itu pernah suatu ketika sholat 4 rakaat. Apakah sholat asar atau sholat isya atau sholat duhur, wallahu alam. Intinya Rasulullah pernah sholat 4 rakaat. Sholat wajib itu, sholat fardu. Saya kurang tahu apakah sholat duhur, asar atau isya. Intinya sholat 4 rakaat. Terus kemudian Rasulullah setelah 2 rakaat itu salam. Padahal sholatnya 4 rakaat, tetapi baru dapat 2 rakaat Rasulullah itu salam, terus kemudian Rasulullah sambil berjalan, berdiri, mau meninggalkan masjid. Ketika mau meninggalkan masjid, sahabat-sahabat yang menjadi makmum itu banyak sekali, macam-macam. Ada yang suka, wah alhamdulillah ini dapat diskon nih, sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Terus ada lagi sahabat yang lucu. Ada yang karena sahabat kan macam-macam, ada yang sopan, ada yang berani, ada yang macam-macam lah. Ya, termasuk sahabat salah satunya ada namanya sahabat itu Dzul Yadain. Terkenalnya namanya sahabat itu Dzul Yadain. Itu berani matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku syiratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau ini mau mengqashar sholat atau gimana? Apakah engkau mau mengqashar sholat atau jenengan ini lupa bahwa ini sholat 4 rakaat kok jadi 2 rakaat.
Terus Rasulullah nggak langsung mengiyakan apa yang disampaikan oleh Dzulyaden tadi. Terus Rasulullah menanyai para sahabat, apakah yang diucapkan Dzulyaden ini benar? Betul ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngendikan, kullu dzalika lam yaqa. Itu semua tidak terjadi. Maksudnya gimana? Ya saya tidak lupa, juga tidak mengkosor sholat. Ya tapi nyatanya kok 2 rakaat terus salam. Setelah itu Rasulullah terus melanjutkan sholat, takbir lagi, terus kemudian melanjutkan sisa 2 rakaat. Artinya dari hukum ini, dari atas kejadian ini itu menjadi hukum fikih bahwa ketika betul-betul orang itu lupa dan di tengah sholat itu kok berbicara macam-macam, maka itu tidak membatalkan sholat. Tetapi untuk Rasulullah hakikatnya itu tidak lupa loh Rasulullah. Rasulullah itu enggak lupa, bahasanya Rasulullah, saya ini aslinya tidak lupa, tetapi dibuat lupa oleh Allah supaya untuk menjadi hukum. Andai kata tidak ada kejadian seperti itu, maka sampai sekarang kita enggak tahu bagaimana hukumnya orang yang keadaan benar-benar lupa, terus kemudian di tengah sholat itu berbicara macam-macam, apakah itu membatalkan apa tidak. Dengan kasus ajarnya hadis Rasulullah itu, maka akhirnya menjadi hukum fikih, kalau memang betul-betul lupa, maka tidak menjadi masalah. Intinya gini, Rasulullah tidak bisa dikatakan lupa, karena apa? Bahasanya Rasulullah, unsitu, saya dilupakan oleh Allah. Maksudnya apa? Dikersake Allah, ditakdir Allah menjadi lupa. Tetapi maksud Allah membuat demikian itu menjadi sunnah, menjadi hukum bahwa umatnya nanti kalau di dalam sholat lupa untuk berbicara itu tidak membatalkan sholat. Dan itu luar biasanya hadis Rasulullah. Dan itu sahabat banyak sekali, ada yang sudah ngobrol, ada yang macam-macam, dan itu menjadi tidak masalah. Artinya ya sholatnya tidak batal. Terus ada lagi kasus, itu sudah di era Rasulullah juga. Ada di era tabi'in, bukan di era Rasulullah, mohon maaf, di era tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat. Jadi Rasulullah ketika ada seseorang yang hidup semasa Rasulullah dan beriman itu namanya sahabat. Tetapi kalau ada orang tidak menangi hidup bersama Rasulullah tetapi masih menemui para sahabat, itu namanya tabi'in. Di era tabi'in itu ada jamaah berlangsung. Kemudian salah satu sahabat Nabi di situ menjadi makmum. Sahabat Nabi menjadi makmum. Yang imamin tabi'in, bukan sahabat Nabi. Kebetulan sahabatnya Nabi ini ngendarain unta atau kuda lah. Kemudian pas saat tengah sholat, si sahabat tadi itu lupa bahwa untanya tadi itu belum dikencang. Talinya belum ditabatkan, belum dikencang. Dia ingat ketika sholat, terus ya sudah meninggalkan sholat, terus mencari untanya. Memang lepas betulan. Ya lama, mencari itu ya lama. Habis ketemu, terus ditambatkan lagi, terus kemudian melanjutkan sholat. Tapi ini nggak menjadi hukum fikih, ya. Artinya ada kejadian seperti itu, terus kemudian tabiin yang lain itu komentar yang enggak. Wah gimana ini? Ada orang kok mentingkan kendaraannya daripada sholatnya. Itu intinya dihujat habis-habisan lah. Kamu itu sahabat, kenapa kok tidak mementingkan sholat, malah mementingkan kendaraan? Terus akhirnya sahabat yang dihujat tadi itu malah, kalau bahasa sekarang ngelus dodo lah bahasanya. Heran, kok bisa ya tabiin sekarang kok modelnya seperti ini. Dulu saya di era Rasulullah itu baik-baik saja. Rasulullah itu nggak pernah mengingatkan itu dengan marah, nggak pernah dengan mengumpat. Rasulullah enak, kita tuh nyaman-nyaman saja. Agama itu dibuat mudah oleh Rasulullah. Saya kenapa kok membela mencari kendaraan saya, mencari unta saya yang lepas? Karena apa? Rumah saya itu jauh. Lagian ini kalau saya nanti rumah saya jauh, unta saya hilang, saya pulangnya pakai apa? Belum nanti keluarga gimana? Artinya kan bisa saja itu unta satu-satunya untuk kendaraan dimanapun. Ibaratnya kalau sekarang sepeda motor satu-satunya atau mobil satu-satunya, kalau nggak dikunci macam-macam hilang kan malah urusannya malah panjang. Tetapi untuk sahabat itu memang ya wallahu alam, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau menurut ulama ada yang mengatakan itu tidak batal karena ada tujuan. Nah itu disamakan dengan hadis tadi, Rasulullah baru sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat salam, terus sahabat yang lain dia juga ngobrol-ngobrol, Rasulullah juga sama menanyakan, terus akhirnya melanjutkan sholat dan itu tidak masalah. Nah, karena ada itu makanya menjadi hukum fikih jika dalam sholat
terus kita benar-benar lupa berbicara, maka itu tidak membatalkan sholat. Terus pertanyaan berikutnya pengembangan dari berbicara dalam sholat adalah bagaimana hukumnya orang yang sengaja berbicara, cuma sengajanya berbicara itu kalau orang itu nggak paham. Kalau dia berbicara, bahasanya kayak, mohon maaf kalau dalam fikih itu tanah noh itu dehem atau sengaja batuk, bukan batuk yang memang alami loh ya, sengaja misalkan ada temennya yang atau gimana, atau ngasih kode apalah, itu kalau sudah lebih dari 2 huruf, maka menurut fikih itu bisa membatalkan sholat. Tapi unsurnya sengaja, saya ulangi lagi, itu unsurnya sengaja. Kalau alami dia lupa atau karena memang batuk betulan atau memang ganggu macam-macam, maka ya sudah, itu alami nggak membatalkan sholat. Intinya begini, kalau kita jalan tengah, apabila kok kita dehemnya atau batuknya karena ada unsur mainan, artinya unsur mainan itu nganggep sholat itu nggak penting, nganggep dolanan dalam sholat, atau ada unsur saling saut-sautan, biasanya anak-anak kecil ini, kalau satunya ngobrol satunya lagi saut-sautan biasanya di masjid itu. Nah kalau memang kayak seperti itu, orang dewasa bukan anak-anak ya, kayak seperti itu, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena dalam fikih dijelaskan, jika orang berbicara sudah melebihi 2 huruf, maka sudah membatalkan sholat. Atau bahkan 1 huruf tapi memahamkan dan dia sengaja. Dalam bahasa Arab itu ada 1 huruf tapi sudah bermakna, yaitu fi, li. Kalau fi itu namanya penuhilah, kalau istilah terjemahnya itu penuhilah. Fi, fa di kasroh, fi itu bahasa Arab, kalau terjemahnya itu penuhilah. Nah misalkan orang Arab misalkan ya, tahu bahasa Arab, dalam sholat fi, ngucap gitu sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena 1 huruf tapi sudah mufhimin, sudah memahamkan. Nah, dijelaskan atau dibahas lebar lagi ketika bagaimana orang kita yang selain Arab, orang ajam, ketika tadi kayak dehem, kayak batuk, kayak apa ya tadi, jika sudah mencapai 2 huruf dan dia sengaja, bukan karena batuk beneran atau bukan karena macam-macam, maka dia wajib dihukumi tidak membatalkan sholat. Atau dia sengaja karena mainan tadi, saut-sautan dengan yang lain, maka itu membatalkan sholat. Makanya dehem itu kalau biasanya ini, kalau yang dewasa ya, bukan anak-anak. Kalau yang dewasa biasanya ada temennya yang batuk, atau temennya yang batuk nggak berhenti-berhenti, yang lain kadang padahal itu kan kalau sengaja dia demikian, padahal itu kan nggak membantu untuk berhenti batuk kan aslinya, cuma apa ya, kayak ada empati atau apa, bahasanya tuh seakan-akan dia itu bisa menyembuhkan, bisa menghentikan batuknya, padahal kan tidak. Ya cuma perasaan sugesti aja, kadang itu supaya berhenti. Nah, itu juga bisa membatalkan sholat itu kalau kita sengaja. Tapi kalau kita batuk alami, artinya ya nggak bisa ditahan macam-macam, ya sudah, itu tidak membatalkan sholat. Terus termasuk yang membatalkan sholat kalau menurut kitab yang saya baca ini adalah jawabin orang adzan, jawabi salam, jawabi orang bersin. Kalau orang bersin kan biasanya berdoa alhamdulillah, terus kemudian yang lainnya yarhamukallah. Nah, misalkan kita yarhamukallah, posisi kita dalam sholat, meskipun kalau di luar sholat itu dihukumi sunnah, tetapi kalau di sholat itu tidak ada hubungannya dengan sholat, maka tidak boleh dan bisa membatalkan sholat. Misalkan kita sama dengan kita baca alhamdulillah, itu kan hukumnya juga sunnah ketika kita bersin, tetapi kalau dalam sholat jangan. Kalau lupa nggak masalah, misalkan kita sudah terbiasa membaca alhamdulillah ketika bersin dan refleks, wah lupa kalau dia posisinya sedang sholat, nggak masalah, tidak membatalkan. Intinya kalau lupa atau nggak tahu itu enak. Tapi kalau sengaja sadar betul dia sholat, baca alhamdulillah, ya berarti membatalkan sholat. Kalau dia sadar betul, artinya wah ini jelas membatalkan, malah dibaca. Kalau lupa nggak masalah. Beda kalau itu terkait dengan sholat, itu nggak masalah. Ada yang doa atau melafalkan terkait dengan sholat dan tidak membatalkan sholat, itu ada beberapa macam. Saya contohkan, misalkan kita selesai membaca surat Atin, kan terakhir sholat kan
alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Terus biasanya kan disunahkan doa bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Itu tidak apa-apa karena ada kemaslahatan dalam sholat. Artinya itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Atau misalkan kita mengucap amin. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus kita mengucap amin. Atau kita amin, baca amin diri pas ketika sholat sendiri atau pas baca Fatihah sendiri bilang amin. Itu enggak masalah karena memang itu dianjurkan di dalam sholat. Artinya itu tidak membatalkan sholat. Terus dihukum tidak membatalkan lagi adalah ketika ada imam salah baca atau imam salah dalam gerakan. Mungkin imamnya fahamnya itu imamnya sudah 4 rakaat, ternyata imamnya berdiri untuk 5 rakaat. Bagi makmum yang laki-laki itu kan disunahkan dihimbau untuk mengingatkan imam bahasanya, tetapi dengan niat zikir, yaitu mengingatkannya dengan melafalkan subhanallah. Kalau putri, kalau perempuan biasanya mengingatkannya gini. Bukan tepuk gini loh ya, tepuknya gini. Yang satu batin, yang satu dohir. Gini. Cuma ini ya masalah, ini kadang nggak paham. Makmum perempuan kan biasanya di belakang softnya. Dianggap anak kecil yang sedang tepuk atau orang bagaimana, kadang imamnya nggak nyantol. Tapi kalau yang laki-laki di depan biasanya mengingatkan subhanallah. Nah, subhanallah, mengingatkan subhanallah dengan niat zikir itu tidak apa-apa. Artinya tidak membatalkan sholat karena ada kemaslahatannya dalam sholat. Tapi itu pernah kejadian bingung, imamnya diingatkan, sudah sering diingatkan tetapi nggak nyambung-nyambung. Makmumnya sudah subhanallah, sudah 1, 2, 3 subhanallah terus. Gantian makmum ini subhanallah, satunya subhanallah. Ternyata imamnya itu belum baca Fatihah. Langsung membaca surat. Misalkan imamnya setelah Allahu Akbar, terus kemudian bacanya langsung surat. Qul huwallahu ahad. Makmumnya subhanallah. Ganti lagi inna. Subhanallah, ganti lagi qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah, ganti lagi. Kan bingung imamnya ini ternyata belum baca Fatihah. Fatihah kan menjadi rukun sholat. Terus ada yang satunya nggak tahu membatalkan atau gimana, belum baca Fatihah imam akhirnya. Ya kode kan kadang nggak tahu kita. Ngode untuk imam ini kan susah, kita nggak boleh berbicara dalam sholat. Bisanya aturannya pakai subhanallah. Sedang subhanallah kadang imam nggak paham. Pahamannya imam tuh, wah saya baca surat pendek sudah benar kok masih subhanallah, apa ada yang salah? Kalau yang umum kan biasanya baca surat panjang, nggak tahu terusannya atau salah urutannya. Biasanya kan begitu. Terus makmum melafalkan subhanallah atau mengingatkan. Nah kalau masalah seperti itu artinya untuk mengingatkan atau untuk mengingatkan kata-kata subhanallah tadi itu nggak masalah, tidak membatalkan sholat. Artinya kan berbicara tapi ada hubungan atau masih ada terkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka itu tidak masalah. Intinya yang masalah dengan sholat kayak membaca amin, baca subhanallah, terus membaca misalkan menemui surat-surat yang memang disunahkan membaca doa itu, maka tidak masalah kayak bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Atau yang hafal surat tabaruk misalkan itu kan bima immain terakhirnya kan itu, terus kita sunahnya membaca Allahu Rabbul Alamin, itu sunah membaca gitu. Nah itu masih nggak masalah, tidak membatalkan sholat. Singkat intinya yang ada hubungannya dengan sholat, berbicara itu atau doa itu tidak membatalkan sholat. Yang perlu diingat-ingat ya tadi, yang tanah noh tadi, yang dehem tadi ya. Kalau batuknya resmi memang nggak bisa ditahan, nggak masalah. Yang masalah itu ketika kita tuh nggak ada unsur apa-apa, artinya nggak ada kaitannya, ya nggak lupa, ya nggak apa, tahu-tahu kita dehem untuk nyaut temannya tadi atau untuk ngode atau untuk apalah, itu nggak boleh. Dan ada solusi aslinya. Ketika kita ada tamu misalkan assalamualaikum atau anak kita mau nggak tahu bahwa kita sedang sholat, anak kita misalkan baru sedang apalah, kita caranya ketika takbir intikal Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah itu dikeraskan, agak keras. Tapi bukan maksud untuk mengkode itu loh ya, artinya dibaca keras saja. Tidak niat apa-apa, pokoknya niat membaca. Artinya kalau dia tahu, orang normal tahu mesti bahwa ini sedang sholat. Sudah, biarin aja. Artinya nggak masalah mengucapkan Allahu Akbar keras, nggak masalah. Itu tidak membatalkan sholat karena dia niatnya kan membaca takbir untuk perpindahan antara rukun, itu nggak masalah. Terus di sini ada contoh di kitab ini juga, ini yang unik. Misalkan pas orang sholat kebetulan dia sedang puasa. Terus
eh, namanya orang puasa itu kan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang orang puasa kan yang salah satu yang membatalkan puasa adalah makan kan, makan atau menelan sesuatu. Misalkan, mohon maaf, misalkan dia itu sedang batuk atau sedang bersin atau batuk, kemudian mengeluarkan apa yang dari dalam itu namanya? Dahak. Terus kemudian dahak tadi sudah keluar melebihi makhrajnya kha. Makhrajnya kha itu artinya sudah di ini loh, sudah di atas tenggorokan. Intinya sudah di ujung mulut. Ibaratnya kayak di ujung lidah lah. Kita misalkan batuk atau berdahak, kemudian dahaknya tadi sudah mencapai ke dalam. Posisi misalkan di dalam sholat dan kebetulan orang tersebut puasa. Ini kalau ditelan karena dia sudah misalkan sudah makhrajil kha, misalkan sudah, ini bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau diludahkan nanti kadang nggak pas. Ini terus hukumnya gimana? Artinya gini, kalau kita keluarkan itu mengeluarkan dua huruf tadi loh, kayak orang apa dehem atau batuk itu loh. Batuk disengaja kan bisa membatalkan kan, kalau batuk normal alami kan nggak batalkan. Tapi misalkan ada upaya untuk mengeluarkan tetapi mengeluarkan suara sampai dua huruf, itu kan dilema. Ini kalau ditelan nggak mengeluarkan suara tetapi membatalkan puasa. Tapi kalau dikeluarkan mengeluarkan suara yang mengandung dua huruf maka membatalkan sholat. Ini gimana ini? Kalau dalam kitab ini dijelaskan dimenangkan puasanya. Artinya dikeluarkan, misalkan mengeluarkan suara ya sholatnya batal, tapi posisi puasanya aman. Masalahnya kalau puasa nanti kan repot, tidak nunggu selesai Ramadan misalkan baru ngodok. Tetapi kalau puasa kan dibatalkan, kalau sholat kan dibatalkan, kemudian mengulang sholat lagi. Tapi ini perlu, insya Allah besok lah, kita pertemuan besok membahas tentang puasa karena mendekati puasa. Untuk hal yang membatalkan puasa macam-macam. Kalau ludah yang ada di mulut ini tidak kita telan nggak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu yang sudah posisinya dari luar atau dari dalam. Kalau riak itu kan atau dahak tadi kan sudah dari dalam kan, keluar kok ditelan lagi, itu hukumnya sama sudah di luar terus ditelan, itu yang membatalkan. Kalau yang masih di mulut nggak masalah, kecuali di mulut tetapi ya sisa-sisa makanan itu lain lagi. Bisa membatalkan puasa juga membatalkan sholat kalau sengaja, kalau lupa kan nggak masalah. Nah, saya lanjutkan. Yang membatalkan sholat lagi yang nomor 2 adalah fi'lul kasir, yaitu ada gerakan yang banyak. Gerakan banyak kalau dalam fikih itu 3 itu sudah dianggap banyak. Gerak tapi dengan banyak sekali. Nah, itu juga membatalkan sholat. Gerak itu kalau tangan, kalau dalam fikih ya, khusus untuk tangan, misalkan saya gini. Terus kembali lagi, ini baru kehitung satu gerakan. Jadi PP lah istilahnya, PP gini baru dihitung 1. Tetapi kalau kaki baru melangkah dihitung 1, kembali dihitung 2. Kenapa? Karena tangan ini memang posisinya sudah menjadi kodrah manusia, tangan ini sudah seringnya memang gerak. Untuk apa? Kadang tanpa disadar entah kemana kah, tangan kan pokoknya macam-macam lah bisa kemana. Tapi kalau kaki itu kan nggak mesti. Makanya khusus tangan itu kalau gini kembali baru kehitung 1. Tetapi kalau kaki melangkah 1 baru dihitung 1, kembali lagi dihitung 2. Nah, dalam sholat banyak gerakan, artinya sudah 3 kali gerakan, ini membatalkan sholat. Artinya membatalkan sholat ya sudah, sholatnya batal. Dengan 3 gerakan maka dia membatalkan sholat. Tapi kalau lupa gimana? Meskipun lupa, kalau sampai 3 gerakan bisa membatalkan, meskipun lupa ya, karena apa? Normalnya orang kalau sholat itu ya dia akan konsentrasi dalam sholat. Kenapa kok dia sampai nggak konsentrasi dalam sholat, kok sampai jalan, itu kan berarti kurang konsentrasi dalam sholat. Makanya kalau sampai 3 kali gerakan bisa membatalkan sholat. Terus termasuk membatalkan sholat lagi adalah 1 kali gerakan tetapi menggerakkan seluruh tubuh. Kalau di sini dicontohkan wasbah itu meloncat. Misalkan sholatnya anak kecil lah, sholat terus kemudian lompat. Itu juga meskipun 1 gerakan tapi sudah menggerakkan seluruh anggota badan. Nah, itu dihukumi juga membatalkan sholat. Itu
nggak banyak lagi itu namanya kan semuanya kan gerak itu bisa dihitung satu-satu tangan gerak kaki gerak makanya dengan melompat itu sudah membatalkan sholat atau tidak melompat tetapi seluruh tubuh ini gerak kayak goyang inul misalkan misalkan kakinya tetap ini mohon maaf ini menyebut masalah contohnya paling mudah gini misalkan kakinya tetap mungkin sholat terus tetangganya baru nyetel musik. Kemudian gerakan gini, itu membatalkan sholat. Artinya kalau seluruh tubuh itu gerak atau meloncat tadi, nah itu membatalkan sholat. Nah terus caranya kita misalkan sedang gatel banget di mana itu ada triknya. Kalau kita garuknya misalkan yang gatal sini atau kepala atau gimana lah, mungkin ketomboyan atau gimana, gatal, misalkan kita caranya ngukur jangan gini garuknya. Kalau gini nanti 2 PP tadi kehitung satu PP loh ya, kehitungnya 1 PP loh. Kalau tangan kan gini, kembali lagi kan berarti dihitung 1. Tapi kalau pengen banyak tapi nggak membatalkan ada caranya. Misalkan yang gatal sini, kita tempelkan dulu tangannya begini. Terus kemudian jarinya ini yang banyak sekali nggak masalah. Iya, itu nggak membatalkan sholat. Ya nggak makanya, itu caranya fikihnya demikian, fikih syafi'inya demikian. Atau yang itu yang gitu yang sulit kan ketika punggung atau yang belakang itu kan gimana? Tetap biasanya kan betul kita bisa mencapai gini, tetapi kalau sampai mengarah ke arah kiblat itu bisa membatalkan sholat. Itu kan syaratnya sholat kemarin kan termasuk syarat-syaratnya sholat adalah kita dilarang berpaling dari arah kiblat. Artinya yang dimaksud arah kiblat kita harus menghadap itu dada bukan wajah. Kalau wajah misalkan kita noleh begini-begini itu makruh. Tetapi kalau nggak ada uzur apa-apa ya, misalkan sering, nah itu nanti bisa batal kalau nggak menghargai sholat. Tetapi kalau hanya sekali-sekali gini atau mungkin ini yang terjadi biasanya imamnya lama, apapun dibaca atau mencari kerjaan dalam sholat. Misalkan imamnya baca surat lama, dinding-dinding ada tulisan apa dibaca sampai selesai. Imamnya belum selesai baca surat. Udah pokoknya apalah, pokoknya gini, cari yang buat materi. Nah itu kalau nengok-nengok seperti itu masih dihukumi makruh. Artinya tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu ketika meskipun sekali tapi dia niat tidak menghargai sholat. Itu fatal, bisa membatalkan sholat. Maksudnya tidak menghargai sholat kayak buat mainan itu loh. Kayak dibuat mainan. Artinya nggak serius atau anu lah itu fatal, bisa membatalkan sholat. Kita kembali lagi ke masalah fi'lul kasir. Makanya ketika kita menjadi makmum, ini membahas jamaah ini. Misalkan kita mau gabung, misalkan ada orang 2 mau berjamaah. Sunnahnya karena orang 2 kan imam di depan, yang makmum 1 di kanan kan, di kanan agak ke belakang. Terus kemudian tahu-tahu ada orang gabung lagi 1. Ini kan sunnahnya orang yang baru datang ini, orang yang ketiga ini di kiri imam. Kemudian posisi makmum mundur bareng atau yang imamnya maju. Kalau imamnya maju biasanya jarang karena imam sudah di imaman atau dimentok di tembok. Kan kasihan imam, mau maju lagi gimana sudah mentok. Enggak bisa sujud nanti. Nah, pilihannya makmumnya yang mundur. Nah, caranya kalau mundur itu biar tidak membatalkan sholat, caranya jangan terus-menerus mundurnya. Jadi ada jeda. Yang membatalkan sholat itu ketika 3 gerakan terus-menerus, itu membatalkan sholat. 3 kali gerakan terus-menerus, itu membatalkan sholat. Saya contohkan misalkan, kita jalan langsung jelek. Berarti kan 3 kali langsung membatalkan, karena melakukan gerakan terus-menerus sampai 3 kali, itu membatalkan sholat. Tetapi kalau ada jeda, misalkan melangkah 1, berhenti dulu. Kemudian baru melangkah berikut, nah ini enggak membatalkan. Ibaratnya 5 kali saja tidak membatalkan karena ada sopan santunnya dalam sholat lah intinya, ada adabnya di dalam sholat. Kalau langsung jalan gini-gini membatalkan kalau 3 kali, tetapi kalau kita pelan melangkah 1 berhenti dulu, terus melangkah berikutnya baru berhenti, terus baru melangkah lagi. Nah itu tidak masalah karena yang membatalkan sholat adalah 3 kali gerakan dilakukan terus menerus. Itu yang membatalkan sholat. Terus yang
membatalkan sholat lagi yang nomor berikutnya adalah nomor 3 adalah al-aklu, yaitu makan dengan sengaja. Meskipun sedikit tapi sengaja dia, bahasanya dia sengaja loh ya, kecuali kalau dia lupa. Kalau lupa nggak masalah, namanya orang lupa itu enak, dihukumi maklum, tidak membatalkan sholat. Makanya ini luar biasa, aturan sholat itu luar biasa. Dalam sholat sebelum pas ketika wudhu ada sunahnya kumur-kumur, ada sunahnya siwakan atau sekarang sikat gigi lah. Sebelum sholat pun masih disunahkan siwakan atau sikat gigi. Itu karena apa? Biar kita konsentrasi di dalam sholat, tidak sibuk dengan sisa-sisa yang ada di mulut. Misalkan itu kan potensi sekali kita lupa atau sengaja. Misalkan ada yang wah ini lumayan ini eman-eman kalau dikeluarkan, misalkan tinggal sedikit ditelan, ya batal meskipun itu sedikit tapi sengaja. Terus yang kita sering nggak sadar itu, dan ini bisa membatalkan, sebelum sholat kita misalkan makan permen atau minum manisan. Misalkan sebelumnya makan permen atau minum manisan lah, pas sebelum sholat dan tidak gak kumur-kumur atau tidak sikat gigi setelah makan tadi langsung sholat. Itu biasanya kan masih ada sisa manis atau pahit atau apalah sesuai rasa yang kita makan tadi. Kok ketika kita sholat kita nelan sesuatu, nelan ludah misalkan kok rasanya manis atau rasanya apalah sesuai makanan tadi, berarti masih ada sisanya. Nah itu bisa membatalkan sholat. Mohon maaf, orang yang merokok pun kan biasanya apa nikotin atau apa sisanya yang ada di mulut itu rasanya kan manis filternya itu loh, itu kan masih manis. Kalau misalkan dia nelan saat sholat kok ada rasa manis, yang membatalkan. Kalau nggak ada rasa manis nggak masalah. Intinya bisa dikembangkan lah, contohnya bisa permen, bisa minuman, bisa apa. Yang jika kita sholat kok rasanya menelan kok ada rasa manis atau rasa pahit atau rasa apa, kecuali pahitnya memang murni dari mulut sendiri ya nggak masalah. Intinya ada sesuatu sebelumnya makan apa atau minum apa kok masih terasa. Nah itu kalau ditelan dan dia sengaja, tidak lupa loh ya, benar-benar sengaja maka membatalkan sholat. Ada yang membatalkan sholat meskipun lupa tetapi makan meskipun lupa tapi membatalkan, yaitu makan satu piring. Dalam sholat ini lupa tapi sampai satu piring. Ini di sini bahasanya sawa'un kana sahwan au amdan batalah sholatuhu. Meskipun dia mengatakan lupa, tetapi kalau sampai satu piring dia dihukumi batal. Tapi kasusnya beda ketika puasa. Dia lupa puasa, pas saat puasa dia lupa makan satu piring, malah tidak dihukumi batal puasanya. Itu namanya rizki. Tapi betul-betul lupa loh ya, bukan ngelupa loh, bukan pura-pura lupa istilahnya. Betul-betul lupa. Nah itu masalahnya itu bisa ditanya diri sendiri, itu hati nurani, apakah kamu benar-benar lupa apa tidak saat puasa, benar-benar lupa makan sampai satu piring atau pura-pura lupa. Kalau orang kan bisa dibohongin, aku tadi betul-betul lupa, ya oke, kalau manusia bisa dibohongin, tapi nanti besok dipertanggungjawabkan, kita nggak bisa mengelak, kamu betul-betul lupa atau pura-pura lupa. Intinya kalau memang saat puasa betul-betul lupa sampai satu piring, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat, lupanya sampai satu piring, membatalkan sholat. Kalau bahasanya sini satu piring, ibaratnya mirip kayak kita minum kok sampai bergelas-gelas, minum pas sholat ya membatalkan. Tapi kalau lupa sedikit-sedikit nggak masalah. Terus yang nomor berikutnya, nomor 4, nomor terakhir, termasuk yang membatalkan sholat lagi adalah ar-rabi' tarku ruknin min arkanis sholah, yaitu meninggalkan satu rukun dari beberapa rukunnya sholat. Artinya sholat itu kan kemarin rukunnya ada 17, termasuk kalau yang rukun berupa ucapan kan ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan, terus Fatihah, terus misalkan terus tahiyat sampai syahadat itu, terus sholawat, terus kemudian salam, kan yang berupa ucapan. Misalkan kita meninggalkan salah satu dari 5 ini, ya otomatis batal sholatnya, meninggalkan betul-betul tarku ruknin min arkanis sholah. Terus misalkan ada kasus kita lupa, misalkan kita ragu sebelum salam kita ragu. Pas saat sebelum salam ya kita ragu, habis tahiyat kita ragu, tadi saya sudah membaca Fatihah apa belum ya?
Itu kalau memang betul-betul itu masih ragunya kok ragu setengah ragu atau setengah tidak, ya sudah kita lanjut saja langsung salam. Tetapi kalau ragunya nanti ragu, misalkan ragu terkait dengan takbiratul ihram, itu fatal. Kok sampai orang ragu dia sudah takbiratul ihram apa belum? Berarti dia niatnya sholat saat pertama itu perlu disangsikan. Makanya pengaruh, ya harus mengulang lagi. Kalau memang dia ragunya takbiratul ihram. Artinya misalkan saya habis pas saat sebelum salam loh ya, sebelum salam. Wah, saya tadi sudah takbiratul ihram apa belum ya? Kalau dia masih ragu gitu, ya berarti hukumnya malah belum. Tapi kalau ragu sebentar, oh saya sudah jelas, masa sholat kok belum takbiratul ihram, ya sudah berarti lanjut. Begitu juga ketika kita selesai sholat baru kita ingat-ingat. Kalau selesai sholat baru kita ingat, oh saya baru ragu, selesai sholat ya sudah salam kita ragu. Saya sudah takbiratul ihram apa belum, atau saya sudah baca Fatihah apa belum. Ini kalau masalah selesai sholat kok ragunya antara takbiratul ihram dan salam, ini nanti fatal ini. Saya ulangi, takbiratul ihram dan niat. Selesai salam, kita ragu, saya sudah takbiratul ihram apa, sudah niat apa belum. Kalau ragunya dua ini harus mengulang. Karena sholat itu kan intinya di niat dan takbiratul ihram. Tetapi kalau selesai sholat kok ragunya, saya belum membaca Fatihah kayaknya tadi, atau saya ragu, sudah membaca Fatihah apa belum ya? Itu waswasu syaitan. Dianggap saja sudah membaca Fatihah. Normalnya orang selesai sholat, ya sudah membaca Fatihah, sudah membaca macam-macam. Tapi kalau ragunya kok takbiratul ihram dan niat, ini pengaruh besar. Artinya harus diulang. Tetapi ya biasanya kalau ragu itu min waswasati syaitan. Artinya kalau ragunya itu ragu betul, nggak menemukan, nggak ingat betul, ya itu ya kita ulang. Tapi kalau cuma mepet-mepet sedikit, maksudnya hanya cuma 0, sekian persen ragunya, ya sudah kita lanjutkan saja, nggak masalah. Itu terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Terus ada lagi hal yang membatalkan sholat dari kitab lain. Ini saya sengaja mencari yang meringankan, bukan meringankan, yang mudah lah. Karena kalau dalam fikih ini, yang di kitab ini ada tambahan lagi, hal yang membatalkan sholat itu memindah rukun. Ini sering terjadi kalau kita sholatnya cepat, atau sholatnya agak setengah ngelamun. Setengah ngelamun kan lupa kan enak malah. Artinya kalau lupa kan hubungannya nggak masalah. Membaca Fatihah dibaca ketika duduk, atau ketika rukuk malah membaca Fatihah. Kan kadang kita sering, atau kita bahasanya keburu-buru pengen segera rukuk. Kadang ghairil maghdubinya masih mau rukuk, masih membaca Fatihah. Misalkan jadi makmum posisinya, imam sudah rukuk, kita Fatihah belum selesai, tinggal separuh ayat atau gimana, tinggal beberapa kalimat lah, ghairil maghdubi atau gimana. Ghairil maghdubi sambil gini, padahal mestinya Fatihah kan posisi berdiri, tapi kita bacanya agak sudah mau rukuk, atau bahkan selesainya pas rukuk. Ini kan sering terjadi ketika kita sholat taraweh, sholat jadi makmum atau apalah, atau sholat sendirian agak ngoyak cepet biasanya. Sholatnya kayak patas, war itu. Biasanya kan sholat membacanya kan mesti ada di posisinya tidak semestinya. Nah ini ada dalam kitab lain, saya bacakan kitab teks aslinya. Kalau di sini memindah rukun, yang rukun kauli dipindah di tempat yang lain, misalkan Fatihah dibaca ke rukuk, itu bisa batal. Tapi kalau ini meskipun sengaja ya, tapi enggak batal, saya bacakan. Walau naqala ruknan qauliyan ka Fatihatin fi ruku'in aw tasyahhudin lam tabtul bi amdihi fil ashah. Menurut qaul ashah, artinya ada pendapat tetap madzhabnya Imam Syafi'i, misalkan ada seseorang memindah rukun qauli, membaca Fatihah atau memindah apa? Dia memindah tempat posisinya, misalkan kayak Fatihah di rukuk, atau Fatihah dibaca di posisi tahiyat akhir atau tahiyat awal, maka itu tidak membatalkan menurut qaul ashah. Artinya ada ulama yang berpendapat itu tidak membatalkan. Nah, kita kalau sekarang ya pakai ini nggak apa-apa, cuma disunnahkan sujud sahwi karena kita bacanya mindah tempat. Kalau lupa kan nggak masalah, nggak jadi bahasan kan. Kalau lupa sudah selanjut saja, karena lupa itu sudah maklum. Ini sengaja ini. Artinya ini kita bisa posisi seperti ini sering ketika jadi makmum. Ya itu tidak masalah. Bahasanya saya bacakan karena ini penting dalam teks ini biasanya menjadi polemik kalau nggak dibacakan referensinya dari mana.
Ini kalau kita misalnya Minhajut Thalibin halaman 39, walau naqala ruknan qauliyan ka Fatihatin fi ruku'in aw tasyahhudin lam tabtul bi'amdihi fil ashah. Ketika kita memindah rukun qauli, misalkan memindah Fatihah di rukuk atau memindah Fatihah di tasyahud, maka itu tidak membatalkan menurut kaul ashah. Dan ini penting untuk kita ketahui karena ternyata banyak sekali orang yang Fatihahnya belum selesai kemudian agak menyelesaikannya karena kurang sedikit menyelesaikannya sambil rukuk. Meskipun kalau bisa tetap posisi berdiri loh ya, enggak sambil mau rukuk selesainya Fatihah. Tetapi kalau misalkan itu terjadi karena imamnya cepat atau imamnya lupa membaca surat, hanya membaca Fatihah langsung rukuk, kan bisa jadi imam habis membaca Fatihah langsung rukuk tanpa membaca surat. Makmum padahal belum selesai membaca Fatihah, maka ya enggak apa-apa, kita masih membaca dalam posisi rukuk karena ada pendapatnya.